Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mbak Rofi. Apakah Mbak Rofi mendengar suara saya? Oke, selamat malam. Apakah Mbak Rofi mendengar suara saya? Oke, selamat malam Mbak Rofi. Terima kasih malam ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Karena beberapa pertemuan kemarin saya tidak bisa hadir, sehingga malam hari ini kita dipertemukan kembali, yaitu kita membahas mengenai fungsi manajemen ya. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, malam hari ini maaf ya Mbak Rofi, misalkan suara saya agak bindeng karena baru terserang itu ya, flu, pilek, jadi suaranya agak bindeng. Oke Mbak Rofi, malam hari ini kita belajar mengenai fungsi manajemen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai manajemen, yaitu suatu proses yang digunakan nantinya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, oke, terima kasih ya Mbak Rafiq. Ya, malam hari ini fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu ada 4. Nah, ada 4, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating yaitu menggerakkan, dan controlling yaitu pengawasan. Nah, di dalam suatu kegiatan, misalnya saja suatu perusahaan, supaya cita-cita perusahaan, tujuan perusahaan itu dapat tercapai, maka di dalam perusahaan tersebut diatur ya, menggunakan manajemen supaya tujuan itu tercapai. Mbak Rafiq masih ingat orang yang melakukan atau ini mengatur segala kegiatan yang ada di perusahaan itu disebut sebagai apa? Orang yang menjalankan manajemen. Masih ingat Mbak Rafiq? Orang yang melakukan manajemen. Oke, manajeria. Terima kasih Mbak Rafiq. Mbak Rafiq masih ingat tingkatan manajemen? Ada berapa kemarin tingkatan manajemen? Dari atas sampai bawah kemarin dibedakan menjadi berapa? Oke, tingkatan manajer yaitu dibagi menjadi 3. Top manager, middle manager, serta lower manager ya. Kalau top manager berarti manajer yang berada di paling atas, tingkatan paling atas ya. Kemarin yang membedakan adalah penggunaan pikiran dengan penggunaan tenaga. Kalau top manager berarti yang lebih banyak digunakan yang mana Mbak Rofi? Apakah pemikiran atau tenaganya? Secara fisik yang digunakan lebih banyak yang mana kalau itu top manager? Oke.
kemarin kan ada 3 tingkatan manajer ya. Ada tingkatan manajer yaitu top manager, middle manager, serta lower manager. Nah, kalau top manager itu antara penggunaan pemikiran dengan penggunaan fisik lebih banyak yang mana? Kalau itu top manager, top berarti manajer yang paling atas, pemimpin yang paling atas. Oke. Ya, karena di sini sinyalnya merah, jadi mungkin ini karena terkendala sinyal. Di sini sinyalnya merah. Oke, saya tulis saja ya. Lebih banyak mana Mbak Rofik? Top manager, pikiran dan fisik lebih banyak yang mana? Kalau itu posisinya sebagai top manager, yaitu posisi paling atas. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rofik. Ya, pikiran ya. Kalau top manager itu penggunaan pikiran lebih banyak daripada penggunaan fisik. Nah, kalau middle manager ya, middle manager maka antara fisik dan pikiran itu seimbang ya. Tetapi kalau lower berarti tenaganya lebih banyak yang digunakan daripada pikiran. Nah, sehingga di sini contoh lower manager itu tingkatan manajernya paling bawah, misalkan supervisor ataupun mandor. Nah, kalau misalnya di top manager itu berarti direktur atau pemimpin utama ya, direktur utama. Kalau middle misalkan ya manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia. Lah itu contoh-contoh manajer atau tingkat manajer mulai dari atas sampai bawah. Nah, malam hari ini manajemen yang digunakan di dalam suatu perusahaan itu ada 4 fungsi. Yang pertama adalah planning. Planning merupakan perencanaan. Nah, di sini kegiatan pertama seorang manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, Mbak Rafiq masih ingat sumber-sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan? Karena yang namanya rencana itu ditentukan, direncanakan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Nah, Mbak Rafiq masih ingat sumber-sumber daya yang harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan atau mencapai suatu cita-cita. Sumber daya apa saja yang diperlukan Mbak Rafiq kemarin? Masih ingatkah? Ada beberapa contoh. Sumber daya berarti sesuatu atau yang menjadi modal ya untuk dipersiapkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Yang harus dipersiapkan. Rafiq masih ingat sumber-sumber daya yang dimiliki? Contohnya? Oke, misalkan ya sumber-sumber daya yang dimiliki misalkan. Nah,
Man berarti manusianya, tenaganya. Nah, itu yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Tenaga kerja ya, pemimpin orangnya, manajer-manajernya, kemudian karyawannya. Nah, selain man, kemudian ada money. Ya, money itu berarti modal, uang. Nah, uang modal yang nanti digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada material. Nah, material yaitu bahan-bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, bahan baku. Nah, itu tergantung dari perusahaannya menghasilkan apa. Misalkan kalau di bidang tekstil ya, misalnya tekstil atau menghasilkan kain, berarti bahan bakunya ya berupa ada ulat sutra, kemudian ada eh, bahan-bahan baku tekstil untuk menghasilkan kain. Nah, itu material, yaitu bahan-bahan yang nanti digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian lagi ada mesin. Nah, mesin merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah manusia untuk menghasilkan sesuatu, yaitu mesin. Apalagi perkembangan zaman sekarang itu teknologi. Halo, gimana Mbak Rofi? Halo Mbak Rofi, dengar suara saya? Oke ya, saya ulangi kembali. Di sini ada planning ya, perencanaan. Yaitu kegiatan pertama yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, Mbak Rafiq masih ingat sumber-sumber daya yang dimiliki? Oke, sumber-sumber daya yang dimiliki ada man. Man itu berarti manusia, tenaga kerja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan. Kemudian ada money. Money yaitu uang atau modal yang nantinya digunakan untuk membiayai segala kebutuhan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, untuk membiayai segala kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada mesin. Nah, mesin digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Nah, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi sangat luar biasa sehingga manusia atau tenaga kerja yang dalam bekerja itu dimudahkan dengan berbagai manfaat
teknologi yang berkembang zaman sekarang ya. Gimana Mbak Rofik, sudah dengar suara saya? Nah, planning itu sangat efektif dengan melaksanakan atau mempraktekkan 5W1H, namanya rencana. Berarti nah di sini 5W1H meliputi what, berarti apa yang hendak dicapai dalam melakukan kegiatan, apa yang sebenarnya yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah why, mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Kalau misalnya Mbak Rofik punya suatu keinginan atau cita-cita, kenapa cita-cita itu perlu dilakukan, kenapa kegiatan itu perlu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga where. Nah, where berarti di mana hal tersebut dilakukan, di mana cita-cita atau rencana tersebut itu dilakukan, nanti dipraktekkan itu di mana. Kemudian 4 when berarti kapan hal tersebut akan dilakukan, berarti kapan suatu cita-cita itu, keinginan, kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian who, siapa yang akan melakukan. Nah, dalam kegiatan yang diinginkan, direncanakan, itu siapa yang nanti akan melakukan. Kemudian 6 how, bagaimana cara melakukannya. Lah, rencana atau cita-cita yang Mbak Rofik inginkan itu bagaimana cara melakukannya. Oke, misalkan Mbak Rofik itu mempunyai cita-cita. Oke, setiap orang yang ingin maju pasti mempunyai suatu rencana atau cita-cita. Nah, cita-cita itulah yang menjadi tujuan bagi teman-teman untuk belajar.
Nah, kalau teman-teman semua punya cita-cita, nanti bagaimana teman-teman berusaha untuk mewujudkan. Nah, dari cita-cita yang diinginkan oleh teman-teman itu ada 5 pertanyaan, ada enam pertanyaan yang nantinya teman-teman itu tulis ya, teman-teman rencanakan mulai dari what, why, where, when, how, who, dan how. Nah, oke. Misalnya oke. Halo Mbak Rofik, sudah mendengar suara saya? Oke. Mbak Rofik punya bercita-cita ingin punya usaha makanan kecil. Apakah Mbak Rofik sudah mendengar suara saya? Oh, audionya. Oke, Mbak Rofik, apakah sudah mendengar suara saya? Gimana Mbak Rofik, sudah dengar suara saya?
Oke, tadi melanjutkan cita-citanya Mbak Rofik adalah pengen punya usaha makanan kecil. Nah, itu berarti Mbak Rofik sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Berarti apa yang hendak dicapai? Nah, Mbak Rofik punya keinginan menjadi pengusaha makanan kecil. Ya, berarti itu merupakan suatu cita-citanya Mbak Rofik. Kemudian pertanyaan nomor 2. Mengapa Mbak Rofik mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Berarti mengapa Mbak Rofik itu punya cita-cita ingin memiliki usaha makanan kecil. Nah, kenapa itu dilakukan? Kenapa Mbak Rofik punya keinginan atau usaha makanan kecil? Nah, Mbak Rofik menjawab pertanyaan nomor 2. Itu kan suatu cita-cita. Nah, namanya cita-cita berarti berusaha bagaimana mewujudkannya. Nah, sebelum mewujudkan, Mbak Rofik harus menentukan rencana-rencana apa saja yang hendak dicapai supaya nanti bisa terarah untuk mewujudkan suatu cita-cita. Oke, kita lanjut. Nah, Mbak Rofik tadi ya memberikan contoh mengenai pengen menjadi usaha makanan kecil. Nah, di sini pertanyaan ada nomor 3, where, di mana hal tersebut dilakukan. Berarti kalau misalnya suatu saat rencana. Oke, kita lanjut kembali. Mbak Rofik sudah mendengar suara saya? Gimana Mbak Rofi, sudah mendengar suara saya? Waalaikumsalam Mbak Umi. Oke Mbak Umi, malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran mengenai fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning ya, merencanakan. Kemudian yang kedua organizing, yaitu mengorganisasikan. Yang ketiga actuating, yaitu menggerakkan. Yang keempat controlling, yaitu pengawasan. Jadi kita bahas satu persatu mengenai planning. Nggak ada suaranya ya.
Oke, apakah sudah mendengar suara saya Mbak Umi sama Mbak Rofik? Gimana Mbak Umi, sudah dengar suara saya? Halo? Oke. Alhamdulillah. Gimana Mbak Umi, sudah dengar suara saya? Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut kembali ya, karena tadi terkendala oleh suara. Sekarang sudah normal kembali, maka saya akan mengulangi karena tadi masih tidak fokus pembelajarannya. Sudah ada ya Mbak Rafiq, sudah dengar ya? Mbak Umi gimana, sudah dengar suara? Aduh. Oke. Yang namanya perencanaan berarti kegiatan pertama seorang manajer untuk melakukan kegiatan adalah pertama kali menyusun rencana. Rencana itulah yang nantinya akan diwujudkan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Suatu rencana meliputi 5W 1H, yaitu what, why, where, when, how, who, dan how. Nah, apa yang hendak dicapai ya, pertanyaan nomor 1 yaitu what, apa yang hendak dicapai. Tadi Mbak Rafiq menyampaikan ingin punya usaha makanan kecil, berarti Mbak Rafiq sudah mempunyai cita-cita. Nah, yang kedua, mengapa Mbak Rafiq ingin melakukan usaha itu? Yang ketiga, di mana nantinya usaha itu dilaksanakan? Apakah di rumah, menyewa tempat, atau membeli sendiri tempat itu? Apakah ingin mendirikan usaha di Indonesia atau di Taiwan? Kemudian 4, when, kapan? Nah, kapan usaha itu direalisasikan? 1 tahun atau 2 tahun? Atau belum punya kapan target itu dilaksanakan. Kemudian yang kelima, who, siapa? Apakah Barofik ingin menjalankan sendiri atau dilaksanakan oleh orang lain? Barofik yang mempunyai rencana, yang menghandle menghandle rencananya, kemudian orang lain yang menjalankan. Yang keenam, bagaimana cara melakukannya. Nah, ini bagaimana cara melakukannya, apakah dilakukan secara sendiri atau ingin merekrut karyawan atau bersama-sama, kerjasama dengan teman yang lain. Nah, itu beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk merencanakan suatu usaha.
Oke. Oke, kita lanjut ke slide nomor 2. Nah, di sini manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan meliputi yang pertama, mengimbangi dari ketidakteraturan dari perubahan. Nah, berarti mengimbangi dari ketidakteraturan maksudnya adalah yang namanya rencana berarti kegiatan itu nantinya terarah, sehingga kalau terarah berarti kegiatan-kegiatan itu nanti sesuai dengan yang direncanakan atau tepat, tidak kemana-mana, kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, berarti tujuan itu terarah dalam satu jalan, yaitu untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, memusatkan perhatian pada sasaran. Nah, yang namanya kegiatan itu sudah direncanakan, maka semua kegiatan itu diarahkan pada tujuan, pada rencana yang nantinya akan dilaksanakan. Misalnya tadi Mbak Rafiq emang mengemukakan bahwa ingin membuka usaha makanan kecil. Nah, membuka makanan kecil berarti nanti Mbak Rafiq bagaimana caranya memusatkan perhatian tadi untuk membuka makanan kecil. Berarti Mbak Rafiq mengumpulkan modal, kemudian sumber-sumber daya yang dimiliki untuk membuka usaha makanan kecil. Berarti ya menyiapkan modal, kemudian menyiapkan alat-alatnya yang berkenaan dengan usaha makanan kecil, menyediakan tempatnya, kemudian lagi mencari orang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh pengelolaan yang ekonomis dan efektif. Ya, namanya juga kalau sudah direncanakan berarti tujuan itu sudah ada, maka apapun yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, sebelumnya sudah dibuat reng-rengan ya, dibuat rencana mana yang akan dikeluarkan dan mana yang diprioritaskan, itulah yang nantinya akan dibelanjakan, sehingga di sini bisa ekonomis ya, pengelolaannya ekonomis dan efektif, tepat sasaran, tidak menghambur-hamburkan uang dan tidak terjadi pemborosan, sehingga apapun yang dibelanjakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan, maka bisa menghemat ya, menghemat pengeluaran. Kemudian yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Nah, namanya kalau sudah direncanakan berarti ada target yang nantinya akan dicapai. Berarti misalkan nanti ada sesuatu yang melenceng dari yang direncanakan, bisa menjadi bahan evaluasi sehingga memudahkan untuk pengawasan, karena sebelumnya sudah direncanakan kegiatan-kegiatan apa yang nanti dilakukan, sehingga kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka bisa dijadikan sebagai alat evaluasi. Kemudian yang kelima adalah mendorong orang memberikan prestasi. Nah, namanya juga rencana, berarti kegiatan-kegiatan itu sudah paham apa yang harus dilakukan, sehingga bisa mendorong orang ya, bisa mendorong karyawan, bisa mendorong setiap karyawan itu untuk mencapai target yang telah ditentukan, sehingga
apapun pekerjaan yang dilakukan itu tepat sasaran, apapun yang dilakukan itu untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keenam, mengukur hasil yang dicapai seseorang. Nah, tadi berhubungan dengan pengawasan. Kalau rencana itu sudah ditentukan, maka hasilnya pun bisa dilihat apakah kegiatan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dengan rencana, berarti seberapa jauhkah, seberapa persenkah kegiatan yang dilakukan itu untuk mewujudkan tujuan, untuk mewujudkan rencana. Nah, dari kegiatan itu bisa dilihat apakah orang tersebut bisa memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, kalau misalnya seseorang tadi mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, maka bisa menghasilkan suatu hasil, suatu prestasi. Nah, kalau prestasinya bagus, maka bisa diberikan penghargaan dari perusahaan ya. Penghargaannya ya tergantung dari perusahaannya, bisa gajinya naik, kemudian bisa juga mendapatkan bonus, bisa juga mendapatkan penghargaan naik jabatan. Nah, itu tergantung dari masing-masing kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketujuh, membantu seorang manajer mencapai status. Di sini membantu seorang manajer mencapai status. Yang namanya manajer punya tugas dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya kita posisinya sebagai karyawan, berarti kita membantu manajer untuk mencapai targetnya ya, mencapai apa yang direncanakan sebelumnya, sehingga nomor 7 bisa membantu seorang manajer mencapai status ya, mencapai target yang ingin diwujudkan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang kedua, fungsi manajemen yang kedua. Ya, assalamualaikum Mbak Aini.
Assalamualaikum Mbak Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aini dengar suara saya ataukah sama dengan Mbak Rofik terjadi hambatan suara? Apakah Mbak ini juga terhalang suara? Tidak dengar suara saya? Gimana Mbak Aini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita lanjut kembali fungsi manajemen yang kedua mengenai pengorganisasian. Ya, tadi sudah membahas mengenai perencanaan, kemudian lanjut yang kedua yaitu pengorganisasian. Oke, pengorganisasian berarti seorang manajer harus mampu melaksanakan proses pengorganisasian sesuai dengan rencana atau petunjuk pelaksanaan kerja. Nah, di sini pengorganisasian itu berarti membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawannya. Nah, pengorganisasian ini berarti membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan
supaya karyawan tadi melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tugas dan tanggung jawab tadi diarahkan untuk mewujudkan suatu rencana atau mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, bentuk nyata dari pengorganisasian itu diwujudkan dalam suatu struktur organisasi. Nah, di sini proses pengorganisasian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membagi pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan tugas dan tanggung jawab. Makanya bentuk nyata dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Dimulai dari pimpinan paling atas ya, dimulai dari top manager, middle manager sampai lower manager. Nah, itu ditentukan dalam suatu struktur organisasi. Dengan melihat struktur organisasi, maka di situ sudah terlihat jelas tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, di dalam struktur organisasi itu ada jabatan, mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Nah, dari masing-masing jabatan tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yang menjadi tugasnya. Nah, di sini salah satu bukti nyata proses pengorganisasian. Yang kedua, ya, proses organisasi ini yang kedua adalah membentuk susunan jabatan dan pemberian nama. Nah, makanya di dalam struktur organisasi itu ada jabatan yang ditulis ya, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah. Oke. Dalam suatu struktur organisasi, misalnya di sekolah. Nah, di sekolah maka pimpinan tertinggi terletak di kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah itu kan merupakan jabatan. Nah, itu jabatan kepala sekolah. Misalnya dijabat oleh siapa? Misalnya Bapak Fahri Mansur misalnya ya, itu kepala sekolah. Kemudian di bawahnya lagi ada waka-waka, ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, ada waka ini sarpras, misalkan waka kurikulumnya Mbak Rofik, kemudian waka kesiswaannya Mbak Aini, kemudian waka sarprasnya Mbak Uli. Nah, di situ ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras itu merupakan jabatan. Nah, yang namanya jabatan berarti di situ mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan, karena nantinya tugas dan tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan kepada jabatan tertinggi. Kalau di sekolah berarti dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah. Kalau misalnya di suatu perusahaan, jabatan tertingginya ada di direktur misalnya. Kemudian di bawahnya direktur ada manajer-manajer, ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia. Nah, di situ manajer-manajer itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau direktur utama. Nah, sehingga tadi manajer keuangan, manajer personalia, manajer produksi itu merupakan jabatan-jabatan yang di dalamnya terdapat tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, membentuk sistem kekuasaan dan status formal. Nah, namanya struktur organisasi itu berarti menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan formal ya, kegiatan resmi. Di situ ada membentuk sistem kekuasaan. Nah, namanya kekuasaan itu kan tadi diwujudkan dalam bentuk jabatan, tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau misalnya manajer keuangan, berarti dia mempunyai kekuasaan untuk menangani segala penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Nah, di situ berarti dia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan
pembelanjaan dan pemasukan ya, pemasukan dan pembelanjaan keuangan negara. Sebisa mungkin berarti dari pengeluaran dan penerimaan tadi diatur ya, diatur supaya tidak terjadi defisit. Perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Nah, itu diatur bagaimana supaya pengeluarannya itu tetap terkendali. Nah, di situ manajer keuangan yang mempunyai kekuasaan mengatur segala penerimaan dan pengeluaran. Kemudian yang keempat, membentuk terstruktur organisasi untuk melakukan komunikasi internal. Nah, saya tanya kepada teman-teman, komunikasi internal yang ada di dalam suatu lingkungan perusahaan itu terjadi dari siapa saja? Teman-teman bisa memberikan contoh, misalnya Mbak Rofik, Mbak Aini, Mbak Uli sama ya. Silahkan yang mau menjawab. Komunikasi internal berarti komunikasi yang terjadi siapa saja, terjadi antar siapa saja. Komunikasi internal, komunikasi internal, internal berarti yang ada di dalam suatu perusahaan itu terjadi dari siapa saja, dilakukan oleh pihak mana saja. Kalau itu komunikasi internal, di sini membentuk struktur organisasi untuk melakukan komunikasi internal. Nah, komunikasi internal itu terjadi antar siapa dengan siapa, dilakukan oleh pihak siapa saja. Oke ya, misalnya komunikasi internal dilakukan antara manajer dengan karyawannya ya, stafnya. Misalnya tadi ada manajer produksi, keuangan maupun personalia. Nah, saya contohkan misalnya manajer produksi. Manajer produksi melakukan komunikasi dengan stafnya, staf produksi. Nah, berarti antara manajer tadi dengan stafnya saling berkomunikasi bagaimana cara memproduksi barang supaya mencapai target yang ditentukan, supaya mencapai target yang direncanakan. Nah, itu dilakukan antara manajer produksi dengan staf produksi. Nah, dalam melakukan komunikasi internal. Kemudian lagi antara direktur dan manajer produksi tadi yang masih berhubungan dengan manajer produksi berkomunikasi dengan direktur. Contoh, manajer produksi memberikan laporan kepada direktur utama mengenai jumlah produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Nah, di situ berarti salah satu contoh melakukan komunikasi antara karyawan dengan manajernya atau manajer dengan direkturnya. Nah, di situ salah satu contoh komunikasi internal. Komunikasi internal berarti komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, salah satu tugas penting organisasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu dan berbagai macam kepentingan. Yang namanya suatu perusahaan itu berbagai jabatan mulai tertinggi sampai terbawah semuanya harus menjalin komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi maka semua tugas dan tanggung jawab itu akan dilaksanakan dengan mudah, karena semuanya itu tergantung dari komunikasinya. Kalau komunikasi antar bagian mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terbawah, apabila terjalin komunikasi secara harmonis, maka semua tujuan yang direncanakan itu dapat terwujud. Karena apa? Masing-masing dari tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Maka dalam proses ini, dalam fungsi pengorganisasian, salah satu kuncinya adalah
komunikasi. Dengan komunikasi, apabila satu sama lain dalam suatu perusahaan itu menjalin komunikasi yang harmonis, maka tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, di situ adalah salah satu fungsi pengorganisasian dijalankan. Salah satu buktinya adalah terdapat struktur organisasi. Dengan melihat struktur organisasi, maka tugas dan tanggung jawabnya terlihat jelas. Oke, itu salah satu bukti contoh pengorganisasian. Oke, yang ke Nah, di sini ya, bentuk-bentuk struktur organisasi. Organisasi garis. Maksudnya organisasi garis di sini direktur utama langsung memberikan instruksi kepada bawahannya tanpa melalui perantara, sehingga di sini langsung ke bawah, langsung komunikasinya ke bawah, sehingga disebut organisasi garis. Maksudnya adalah instruksinya langsung diturunkan ke bawah. Di sini ada direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi, direktur administrasi personalia. Malam Mbak Ratna, ya nggak apa-apa ya, tinggal 10 menit lagi. Di sini tadi juga mengalami gangguan suara, mungkin karena sinyalnya tadi ada ya hampir setengah jam itu terjadi gangguan suara, sehingga ya kelas agak terganggu. Oke, kita lanjut kembali mengenai organisasi garis. Di sini direktur utama langsung bisa memberikan instruksi kepada bawahannya. Nah, bawahannya ada direktur pemasaran, direktur keuangan, produksi maupun personalia. Nah, direktur pemasaran ini mempunyai bawahan atau mempunyai karyawan khusus mengenai pemasaran, yaitu ada kabak pemasaran kalau itu di bawahnya pemasaran. Begitu juga di sini ada keuangan, ada kabak keuangan, berarti mengurusi segala bentuk penerimaan dan pengeluaran. Kalau direktur pemasaran berarti menangani produk itu dipasarkan ya, dipasarkan, dipromosikan ke luar perusahaan. Kemudian di sini ada direktur produksi dan kabaknya. Berarti direktur produksi di sini adalah menangani bagaimana produk itu dihasilkan ya. Kemudian di sini ada personalia. Direktur personalia berarti menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan karyawan. Nah, masing-masing direktur bagian ini direktur, ada pemasaran, keuangan, produksi maupun personalia bertanggung jawab kepada direktur utama. Di sini ada bentuk komunikasinya. Ada komunikasi secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah, dikatakan organisasi garis itu maksudnya direktur utama bisa memberikan instruksi secara langsung kepada masing-masing bagian direktur ya. Kemudian di bawahnya masing-masing bagian direktur mulai dari direktur pemasaran sampai personalia ini bertanggung jawab ya, mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya tadi kepada direktur utama. Maka dikatakan sebagai organisasi garis. Terjadi komunikasi secara langsung ya ke bawah. Nah, di sini tadi saya mengungkapkan bahwa ada komunikasi secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Kalau komunikasi secara vertikal itu maksudnya komunikasi yang terjadi langsung ke bawah, memberikan instruksi ke bawah. Misalnya, direktur utama memberikan instruksi kepada direktur pemasaran. Nah, direktur pemasaran nanti bisa memberikan instruksi kepada kabak pemasaran. Itu dinamakan komunikasi vertikal ya, langsung ke bawahnya, langsung di bawahnya. Kalau komunikasi horizontal berarti komunikasi yang terjadi antar tingkat
dan wewenangnya, jabatannya, kedudukannya itu sama. Misalkan saya contohkan di sini adalah komunikasi yang terjadi antara direktur pemasaran dengan direktur keuangan. Nah, ini sama-sama jabatannya ya, kedudukannya adalah sama sebagai direktur. Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini ada komunikasi secara horizontal. Komunikasi horizontal terjadi tingkat wewenang ya, jabatan, kedudukannya itu sama. Misalnya, direktur pemasaran berkomunikasi dengan direktur keuangan. Begitu pula direktur keuangan berkomunikasi dengan direktur produksi. Direktur produksi berkomunikasi dengan direktur personalia karena di sini dari direktur pemasaran sampai direktur personalia yaitu mempunyai kedudukan yang sama, yaitu jabatannya adalah direktur yang membantu direktur utama. Nah, kalau komunikasi diagonal berarti komunikasi yang terjadi dengan tingkat kedudukan maupun jabatannya berbeda. Ya, misalkan direktur pemasaran berkomunikasi dengan kabag keuangan. Nah, direktur pemasaran dengan kabag keuangan itu sudah berbeda bidangnya sehingga komunikasinya disebut sebagai komunikasi diagonal. Misalnya lagi direktur produksi berkomunikasi dengan direktur personalia. Nah, direktur produksi berkomunikasi dengan kabag personalia. Nah, di situ mempunyai tingkat kedudukan yang berbeda sehingga disebut komunikasinya adalah komunikasi diagonal karena berbeda bidang. Kalau dalam satu bidang itu komunikasi yang terjadi adalah komunikasi horizontal ya. Dalam satu jabatan itu komunikasinya horizontal, tetapi kalau bidang yang lain berarti komunikasi yang terjadi adalah komunikasi diagonal. Nah, maka dari itu ada 3 komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Di sini bentuk-bentuk suatu organisasi yang pertama adalah organisasi garis. Oke, minggu depan
Dilanjut dengan organisasi garis dan staf maupun organisasi fungsional. Karena malam hari ini terjadi gangguan sinyal, saya cukupkan sekian. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Kita lanjut kembali minggu depan. Semoga minggu depan tidak terjadi gangguan apapun. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.